Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Clear Kota Bontang, serta GBI Pastor Baru Betania Blessing, anak-anak rohaniku yang sangat-sangat saya kasihi. Puji Tuhan, kita sekarang masuk di hampir di bulan terakhir ya, di tahun 2025 ini, dan ini adalah minggu keempat yang akan sudah nikmati dalam kuasa pengurapan Roh Kudus. Tahu nggak saudara, janji Tuhan untuk menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman, itu merupakan satu janji yang sedang digenapi saat ini, dan Anda harus merasakannya. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai saudara lewat Roh Kristus yang ditaruh dalam kehidupan saudara. Dan itulah bicara tentang bagaimana Tuhan waktu menyertai kita bukan cuma serta merta menjadi bodyguard bagi saudara, melindungi saudara dari kecelakaan, melindungi saudara dari benturan, tapi Dia juga rindu untuk membimbing saudara. Itu fungsi penyertaannya. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu akan membawa saudara sampai kepada tujuan Allah dalam hidup saudara. Masih ingat kan apa tujuan Allah dalam hidup saudara? Tujuan Allah itu simpel. Dia ingin membawa Anda serupa seperti Kristus, seperti tercatat dalam Roma pasal 8 ayat 29, supaya Bapak Ibu Saudara dan saya semua dibawa dalam keserupaan dengan gambaran anaknya. Orang Kristen yang gagal bukan orang Kristen yang nggak bisa beli rumah, nggak bisa beli mobil, tapi orang Kristen yang gagal adalah orang Kristen yang tidak mencapai keserupaan dengan Allah dalam kehidupannya. Supaya saudara bisa serupa dengan Kristus, Roh Kudus dijanjikan Tuhan untuk menyertai saudara sampai akhir zaman. Dia ingin membimbing saudara, dan saya merasakan itulah pengurapan yang Tuhan berikan buat kita. You have anointed by the Holy Ghost. Anda telah diurapi dengan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah satu bagian yang ingin memperlengkapi saudara untuk menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Nah, bagian yang menarik adalah pengurapan itu ada dua yang secara garis besar ya. Ada pengurapan umum dan pengurapan khusus. Pengurapan umum adalah pengurapan di mana ketika engkau percaya Yesus, Roh Kudus ditaruh di dalam diri saudara. Itulah yang memampukan kita. Bukankah salah satu definisi orang diurapi Tuhan adalah dia dimampukan oleh Roh Kudus untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan keinginan Roh? Karena fungsi pengurapan yang Roh Kudus taruh dalam diri saudara, karena dia berdiam dalam diri saudara, yang pertama adalah Roma pasal 8 ayat 14, dijelaskan sana yang pertama, bahwa dia tuh ingin memimpin saudara, karena semua orang yang dipimpin Roh Allah, ingat R besar, adalah anak Allah. Jadi kita itu adalah pribadi yang ingin dipimpin, dia ingin berkuasa, dia ingin menuntun saudara untuk menjadi orang-orang yang berkarakter sebagai anak Allah. Jadi sifat-sifat Bapa itu ada dalam saudara. Dia kasih, dia pengampun, dia suka menabur, dia suka memberi, dia suka mengampuni, dia hidup kudus, itu yang paling penting. Dan itulah fungsi menandakan bahwa Anda diurapi Tuhan. Bukan cuma sekedar bahasa roh. Ya, Anda kalau cuma bahasa roh, tapi hidupmu nggak dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan Anda karunia bahasa roh, buat apa? Jadi Tuhan tuh mau supaya ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau melakukan kehendak Allah. Itu yang menuntut saudara menjadi serupa seperti Kristus. Nah, yang kedua adalah pengurapan yang Allah berikan kepada saudara itu adalah Dia ingin memberikan saudara hidup di dalam kasih Allah. Karena itu satu paket, saudara. Roma pasal 5 ayat yang kelima mengatakan di sana, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ia telah dikatakan ini karena kasih Allah telah dicurahkan ya di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Berarti waktu Roh Kudus mengurapi saudara, masuk dalam diri saudara, Dia memberikan kasih Allah dalam diri saudara. Ingat loh, kasih Allah itu sesuatu yang nilainya kekal. Allah itu kasih. Dan kasih itu adalah Allah, tapi kasih itu adalah Allah, Allah adalah kasih. Itu yang membuat saudara menjadi pribadi yang mampu mengampuni, mampu menolong orang, mampu berkarya, hidup menyenangkan Tuhan, hidup menyangkal daging, hidup dalam kesucian, bukan keduniawan lagi. Kalau engkau punya kasih Allah dalam hidupmu. Karena sekarang ini, akhir zaman ini, banyak orang Kristen yang sudah kehilangan kasih Allah. Buktinya apa? Dia masih pelit, dia nggak peduli pekerjaan Tuhan, dia egois, males ibadah, tapi kalau nonton paling senang dia seksual, ya dia suka melakukan hal duniawi, tapi kalau suruh pelayanan, suruh ke gereja, apalagi suruh nabur, itu sukar sekali. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam penyertaan Roh Kudus yang membawa kasih Allah. Itu makanya Bapak Ibu mari belajar, supaya saudara hari ini hidup dalam kasih Allah, yang memampukan saudara untuk hidup berkarya bagi Tuhan. Karena kasih nilainya kekal. Kalau iman harap itu berhenti sampai Anda mati. Tapi kalau kasih itu sampai kepada kekekalan, kau akan berjumpa dengan Allah yang adalah kasih itu. Luar biasa enggak saudara?
Dan yang terakhir, Roh Kudus pengurapan itu memberikan kepada saudara yang namanya kekuatan. Itu dicatat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di dalam kamu oleh karena kamu. Jadi ternyata Injil itu punya kekuatan Roh Kudus di dalam diri setiap kita waktu kau percaya Yesus. Dan itulah bagian di mana saudara hidup untuk menjadi orang kudus, karena saudara perlu kekuatan daripada Roh Kudus untuk bertahan dalam kekudusan saudara. Suatu keadaan di mana saudara bisa belajar untuk memiliki kepastian yang kokoh dalam mengikuti Yesus. Itu kata ayat ini, 1 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Jadi kalau saudara hari ini lemah menghadapi yang namanya pergumulan hidup, Anda lemah menghadapi keluarga, finansial, pekerjaan, saya khawatir saudara tidak hidup sedang dalam penyertaan Allah yang memberikan pengurapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tapi kalau kau menjalani hari-harimu dengan tabah, dengan setia, dengan tekun, dengan sabar, pelayanan tetap nomor satu, cinta Tuhan tetap nomor satu, Roh Kudus akan mengurapi saudara jika kau berjalan dan kekuatan itu, sehingga Tuhan dipermuliakan lewat pergumulan saudara. Dan orang model seperti ini akan mendapatkan manifestasi dari kekuatan Roh Kudus itu, yaitu apa? Dia akan terima pertolongan, mujizat, serta pemulihan Tuhan. Jadi jangan jadi lemah Bapak Ibu ya. Pergumulan saudara di Bontang dan di Jambi mungkin akhir tahun ini bahkan sampai tahun depan akan begitu banyak. Seolah berat untuk mengikuti Yesus, tapi sekali lagi you need the power. Anda perlu kuasa itu untuk berjalan dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Kenapa? Itu adalah keyakinan saya yang kokoh bahwa ikut Yesus, jangankan menyakiti, ngecewain aja dia nggak pernah. Coba saya tanya sama saudara, siapa di atas saudara yang selama 1 tahun ini atau 11 bulan ini yang cuma 1 kali ditolong Tuhan? Ada? Yang 2 kali tolong Tuhan? Ada? Berapa banyak saudara yang selama 11 bulan ini cuma mengalami 10 kali pertolongan Tuhan? Ada? Pasti nggak ada yang angkat tangan kalau saya tanya. Tapi coba kalau saya tanya, siapa di atas saudara yang dengan jujur dalam hatinya berkata, saya tidak bisa menghitung pertolongan Tuhan selama 11 bulan ini? Coba tolong angkat tangan. Ayo angkat tangan, sama lu Tuhan lihat tuh saudara walaupun jadi kamera ini. Ayo, nggak ada bisa menghitung pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Itulah bukti bahwa kita berjalan dalam kekuatan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, iman kita tetap kokoh. Apapun tantangan saudara hadapi, saudara tetap berjalan dalam keyakinan yang kokoh dengan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Bersemangat, jalani hari-harimu dalam pengurapan Tuhan yang memampukan engkau menjadi gambaran kerajaan sorga di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, engkau ikut Yesus, engkau diurapi Tuhan Yesus, dimampukan Tuhan Yesus, bukan supaya serta-merta untuk masuk sorga. Itu udah pasti ke sana Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan minta adalah engkau membawa sorga dalam kehidupanmu di bumi ini, di rumah tanggamu, di pekerjaanmu. Biarkan orang-orang di sekitarmu melihat ada sorga dalam hidupmu. Suasananya diberkati Tuhan. Haleluya. Itu makanya Tuhan mengajari pada setiap kita untuk kita bisa belajar menyenangkan hati Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus itu. Jangan lepas dari pengurapan Roh Kudus. Tetap intim dengan Tuhan. Tetap terus menanti-nantikan Tuhan, supaya pengurapan itu memampukan saudara untuk semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cuma dekat dengan Tuhan, tapi menjadi satu dengan Tuhan dan menjadi satu dengan orang-orang yang diurapi Tuhan. Maka percaya, hidup akan mengalami terobosan dalam pengurapan Tuhan. Yang tidak bisa akan menjadi bisa, dan kau akan mengalami hal yang ajaib dan mustahil menjadi nyata. Puji Tuhan. Salam dari kota Jakarta untuk semua teman-teman anak-anak rohani dan semua saudara-saudara pelayan Tuhan. Tetap hidup dalam pengurapan Tuhan. Tanpa pengurapan, kita nol adanya. Karena pengurapan itu adalah citra penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus berkati. Doa saya selalu untuk Anda di Bontang dan di Jambi. Haleluya.